Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Selvi. Kali ini kita akan membahas dengan topik yaitu apa sih itu hepatitis? Bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Apakah hepatitis itu berbahaya? Mari kita menuju ke pembahasan. Nah, pertama sekali kita harus tahu dulu definisi dari hepatitis ini apa. Hepatitis ini terdiri dari dua kata seperti yang di kasus kemarin ya. Hepar ataupun hepato yang berarti adalah organnya. Organnya itu apa? Hati. Kemudian titis ataupun itis itu adalah peradangan. Jadi apabila digabungkan dua kata ini terbentuklah kata yaitu suatu peradangan yang terjadi di hati. Disebabkan oleh apa dok? Sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, kita bahas dulu letak dari organ hati itu di mana sih? Apa sih fungsi dari hati tersebut? Nah, sekilas ya kita bahas. Letak dari organ hati tersebut adalah di tulang rusuk bagian kanan atas. Kemudian fungsinya itu dia sebagai metabolisme dari tubuh, kemudian juga bisa penghasil sumber energi dari tubuh, juga bisa membantu dalam proses pembentukan sel darah merah dan menghancurkan sel darah merah, kemudian berfungsi sebagai untuk pengaktifan zat aktif pada obat-obatan. Ini contohnya seperti apa? Pada saat seseorang meminum obat ataupun mengkonsumsi obat sesuatu, obat itu akan masuk ke saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan itu akan disalurkan ataupun akan disekresikan ke bagian hepar ataupun ke bagian hati. Tujuannya adalah di hati tersebut akan terjadi pengaktifan dari zat aktif pada obat tersebut, sehingga pada saat diaktifkan barulah disalurkan ke pembuluh darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi hati ini sangat banyak ya teman-teman. Apabila sesuatu terjadi pada hati ini, maka harus segera dilakukan pengobatan agar hasilnya tidak fatal. Nah, jadi kita ketahui ya, hepatitis ini adalah peradangan pada hati. Penyebabnya apa saja? Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah infeksi virus. Infeksi virus apa? Virus hepatitis, yaitu dari hepatitis A, B, C, D, E, F, G, dan TT. Kemudian untuk G dan TT ini biasanya dijumpai pada saat setelah transfusi ataupun post transfusi, namun dia tidak menyebabkan hepatitis pada seseorang. Nah, di sini kita akan membahas hepatitis yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu hepatitis A, B, dan C. Bagaimana sih cara penularannya sehingga seseorang itu bisa terkena 3 hepatitis ini? Penularannya itu berbeda ya. Jadi, penularan yang terjadi pada hepatitis A itu biasanya dari orofekal ataupun dari makanan ataupun dari kotoran. Nah, kemudian yang B dan C ini penularannya melalui darah ataupun cairan tubuh seseorang yang terkontaminasi dengan seseorangnya lain. Nah, kemudian apakah penyebaran hepatitis yang 3 ini terjadi secara langsung apabila setelah berkontak dengan penderitanya atau tidak? Jadi, jawabannya hepatitis ini, virus hepatitis ini, dia itu ada masa inkubasinya. Masa inkubasi adalah suatu agen dari patogen yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan gejala pada seseorang. Jaraknya itu kisaran yang hepatitis A itu sekitar 2-3 minggu setelah kontak. Sedangkan yang hepatitis B 60-90 hari setelah kontak. Yang hepatitis C itu biasanya 6-8 minggu setelah kontak. Nah, kontaknya itu melalui apa? Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau yang hepatitis A biasanya paling sering dari faktor makanan. Sedangkan yang hepatitis B dan C itu biasanya dari darah ataupun cairan tubuh. Nah, kemudian kita masuk bagaimana sih gejala seseorang itu terkena hepatitis. Gejalanya apakah sama antara A,
B, dan C, jawabannya gejalanya itu hampir sama antara A, B, dan C. Tetapi antara B dan C ini biasanya sering asimptomatik ataupun tidak menimbulkan gejala. Dia ini akan menimbulkan gejala tetapi tidak separah yang hepatitis A. Nah, gejala dari hepatitis A ini bagaimana? Gejala dari hepatitis A setelah masa inkubasi dia biasanya itu bisa demam terus-menerus, kemudian bisa nyeri perut kanan atas. Seperti yang kita ketahui, letak hati itu adalah di kanan atas, maka dia menimbulkan rasa nyeri di bagian kanan atas. Kemudian juga disertai mual dan muntah. Kemudian juga bisa disertai seperti perasaan pilek. Kemudian bisa juga batuk, kemudian juga bisa radang seperti gejala radang tenggorokan. Kemudian juga bisa disertai dengan BAB ataupun warna BAB yang agak pucat ataupun dikenal dengan BAB dempul. Kemudian juga bisa disertai dengan kencing yang berwarna seperti teh ataupun kecoklatan. Nah, gejala-gejala ini biasanya sering misdiagnosis karena seseorang itu menganggap bahwa pasien tersebut seperti gejala ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan bagian atas. Bahkan hampir juga ada yang menyebutkan hampir sama seperti gejala pada dispepsia. Nah, kemudian walaupun hepatitis A ini gejalanya lebih dramatis ataupun lebih cenderung terlihat di antara dua hepatitis ini, tetapi hepatitis A ini yang paling mudah disembuhkan. Sedangkan hepatitis B dan C ini walaupun terkadang dia pada awal-awalnya itu asimptomatik ataupun tidak menimbulkan gejala, tetapi dia yang berefek jangka panjang. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pasien yang hepatitis yang sering datang ke rumah sakit biasanya itu gejalanya nyeri perut kanan atas, tapi nyerinya tidak terlalu dibandingkan disebabkan oleh batu ya. Nyeri perut kanan atas, seperti yang kita ketahui, organ dari hati tersebut letaknya di kanan atas. Jadi pada saat kita melakukan penekanan terdapat nyeri pada pasien tersebut. Kemudian pada saat si pasien kita suruh untuk inspirasi maksimal, itu kita dapati pembesaran organ hatinya itu bisa berkisar antara 2 sampai 3 jari di bawah arcus costae. Arcus costae itu apa? Lengkungan dari tulang rusuk kita. Nah, kemudian juga bisa didapati dari matanya, yaitu sklera ataupun bagian yang putih-putih ini tampak ikterik ataupun tampak menguning. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan itu bisa dari darah lengkap, kemudian fungsi dari hati ataupun tes kimia dari fungsi hati, kemudian juga bisa struktur protein ataupun materi genetik dari virus tersebut, kemudian juga bisa dilakukan dengan USG, kemudian juga bisa dilakukan dengan biopsi pada organ hati. Kemudian kita masuk ke penata laksanaan ataupun terapi. Pada kasus-kasus hepatitis A, walaupun dia sangat simptomatik ataupun sangat bergejala, tetapi hepatitis A ini merupakan hepatitis yang paling ringan dan dia bisa sembuh dengan sendirinya. Pengobatannya apa? Ada pengobatan yang dengan obat-obatan, ada pengobatan yang non-obat-obatan. Pengobatan yang non-obat-obatan adalah pengobatan yaitu istirahat, menjaga makan makanan, kemudian tidak stres, dan kemudian menjaga higienitas ataupun menjaga kebersihan dari apapun yang kita konsumsi. Nah, kemudian untuk pengobatan dengan obat-obatan biasanya ini bersifat simptomatik, yaitu sesuai gejala yang ditimbulkan. Nah, di sini untuk hepatitis B tersendiri kita menilai dulu apakah kita lakukan pemantauan atau tidak, yaitu dengan cara bertahap. Di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apabila seseorang pasien dengan HbSAg-nya positif, kemudian HbEAg dan HbVDNA-nya negatif. HbEAg ini apa? Yaitu replikasi virus, sedangkan HbVDNA adalah tingkatan dari replikasi virus tersebut. Apabila 2 ini negatif tetapi HbSAg-nya positif, maka ini kita lakukan pemeriksaan
ALT ataupun alanin aminotransferase selama 6-12 bulan setelahnya. Apabila dia meningkat 1-2 kali batas atas nilai normal, maka di situ kita melakukan pengulangan terhadap serum HBV DNA-nya. Di sini kita memastikan bahwa penyebabnya adalah virus, bukan penyebabnya seperti aflatoksin ataupun yang lainnya. Apabila sudah jelas disebabkan oleh virus, maka dari situ kita pertimbangan untuk melakukan tindakan ataupun pengobatan pada pasien tersebut, yaitu dengan cara pemberian antivirus pada pasien tersebut. Nah, kemudian kita menuju ke pengobatan ataupun penata laksanaan yang hepatitis yang kronik. Apabila masih HbEAg-nya positif dan kemudian HBV DNA-nya dengan nilai di atas 10⁵ kopis per mililiter dengan nilai enzim alanin aminotransferasenya normal, maka 3-6 bulan ke depan kita melakukan pemeriksaan SGPT. Apabila SGPT-nya nilainya 1-2 batas atas nilai normal, maka kita melakukan pengecekan terhadap alanin aminotransferasenya 1-3 bulan ke depan setelah pengecekan SGPT tadi. Kemudian apabila SGPT-nya itu di atas 2 dari batas atas nilai normal, maka kita melakukan pengecekan terhadap HbEAg dan HBV DNA-nya masih dijumpai di atas 10⁵ kopis per mililiter, maka kita lakukan pertimbangan untuk biopsi hati agar supaya mudah untuk menentukan terapi antiviral pada pasien tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke penata laksanaan dari hepatitis C. Apabila hepatitis C ini tersendiri, dia langsung kita lakukan penanganan dengan menggunakan antivirus. Biasanya dia terbagi dua, yaitu pada masa akut dan pada masa kronik. Nah, biasanya pada masa akut dilakukan pemberian interferon dengan hasil yang sangat memuaskan pada studi-studi yang telah dilakukan penelitian. Kemudian yang pada masa kronik itu biasanya gabungan antara interferon dengan ribavirin. Sendiri untuk hepatitis A sangatlah mudah. Untuk supaya seseorang tidak ataupun terhindari dari hepatitis A, yaitu dengan cara memilih makanan yang higienis, kemudian tidak jajan sembarangan. Kemudian untuk penularan hepatitis B itu bisa dilakukan pencegahan hanya dengan vaksinasi. Vaksinasi yang seperti apa? Yaitu vaksinasi booster apabila dewasa untuk mencapai titer yang tinggi dalam melawan virus tersebut. Hepatitis C tersendiri belum ada vaksinasi sampai saat ini. Dan kemudian untuk melakukan pencegahan terhadap hepatitis B dan C, maka hindari terkontaminasi secara langsung dengan cairan tubuh ataupun darah dari orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang hepatitis secara umum. Apabila kalian ingin pembahasan hepatitis secara lebih rincinya, yaitu hepatitis A, B, ataupun C, dan yang lainnya, komen di bawah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan permintaan kalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sekarang kita membuka sesi pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu dilontarkan oleh Teguh Muhammad Lizar. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah di Indonesia sendiri vaksin hepatitis itu sudah disediakan? Kemudian, apakah pasien yang sudah imunisasi tetap bisa tertular hepatitis? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk di Indonesia sendiri, vaksin hepatitis itu cuma ada hepatitis A dan hepatitis B. Untuk hepatitis C itu belum ada vaksinnya sampai sekarang. Nah, kemudian apakah seseorang yang sudah divaksin bisa terkena hepatitis kembali? Jawabannya
Angka statistik menunjukkan apabila seseorang sudah divaksin, maka angka kejadian hepatitisnya itu akan jauh berkurang. Tetapi apabila dia tetap tertular hepatitis, gejalanya itu tidak akan menimbulkan komplikasi yang sangat serius karena tubuh kita sudah mempunyai sistem imun ataupun sudah mempunyai imun dalam melawan si virus hepatitis tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudara Muhammad Al-Farizi. Di sini menanyakan bagaimana kita menjaga agar hati kita tetap sehat. Apakah ada pantangan makanan yang bisa membuat kita terhindar dari kasus hepatitis? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, untuk menghindari terjadinya hepatitis tersebut dari faktor ataupun dari segi makanan, yang pertama sekali untuk hepatitis A, seperti yang kita ketahui penularannya itu paling sering lewat makanan. Jadi kita harus konsumsi makanan yang bersih dan kemudian juga higienis. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kadar lemaknya itu tidak terlalu tinggi dan kadar karbohidrat tidak terlalu tinggi. Karena apa? Faktor lemak itu juga bisa menyebabkan hati kita itu menjadi hepatitis. Penumpukan lemak yang berlebihan yang terjadi di hati manusia itu bisa menyebabkan si seseorang tersebut terkena hepatitis. Jadi makan makanan yang rendah lemak juga, ataupun paling sering dikenal dengan steatohepatitis non alkoholik. Ini biasanya paling sering disebabkan oleh lemak. Nah, kemudian apabila seseorang makan makanan seperti yang instan, contohnya mie instan nih, makanan yang paling digemarin oleh semua orang, ini juga berbahaya. Karena apa? Mie instan itu mengandung banyak karbohidrat, sehingga di dalam tubuh manusia setiap karbohidrat akan dikonversikan atau diinversikan menjadi lemak kembali. Nah, kemudian faktor dari lemak tersebut apabila terjadi penumpukan di hati, maka terjadilah nanti yang dinamakan dengan steatohepatitis non alkoholik, biasanya disebabkan oleh penumpukan lemak yang berlebihan pada hati manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Eva Susanti. Dok, apakah hepatitis tersebut sama dengan serosis? Apakah lebih bahaya hepatitis atau lebih bahaya serosis? Mohon penjelasannya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena orang rata-rata mengartikan bahwa serosis itu sudah pasti dia hepatitis, ataupun serosis itu pasti disebabkan oleh hepatitis. Tapi kejadian serosis itu bisa disebabkan oleh faktor lain juga. Contohnya selain virus hepatitis bisa juga disebabkan oleh aflatoksin ataupun juga bisa disebabkan oleh perlemakan pada hati. Nah, kita kembali ke pertanyaan, apakah hepatitis tersebut sama dengan serosis? Jadi, hepatitis tersebut adalah peradangan pada bagian hati manusia. Apabila peradangan tersebut berlanjut sehingga menyebabkan hati tersebut terbentuk jaringan ikat, arti dari jaringan ikat, hati tersebut mulai menciut ataupun mulai mengecil, maka terjadilah serosis. Itu yang dinamakan komplikasi dari si hepatitis. Tetapi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah hepatitis tersebut lebih parah ataupun lebih parah serosis dibandingkan hepatitis? Jawabannya sama-sama berakibat fatal. Karena apa? Serosis, kita pertama ke hepatitis terlebih dahulu. Hepatitis yang infeksi virusnya itu banyak bisa juga menyebabkan fatal ataupun bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Itu dinamakan dengan hepatitis fulminan. Sedangkan serosis juga terbagi dua, kompensata dan ada yang non dekompensata. Yang dekompensata dia itu gejalanya itu masih ringan, bahkan tidak ada gejala, cuma ditemukan adanya jaringan ikat pada hati manusia tersebut ataupun hati seseorang tersebut yang terkena serosis. Sedangkan yang dekompensata itu biasanya gejalanya sudah lebih parah sehingga prognosisnya pun menjadi buruk. Jadi pertanyaannya, apakah serosis itu lebih parah dibandingkan hepatitis? Jawabannya tidak. Hepatitis pun bisa menyebabkan keparahan apabila terjadi hepatitis fulminan ataupun virulensinya lebih tinggi pada kasus akut. Sedangkan serosis itu tidak semua serosis itu dia lebih parah dibandingkan hepatitis. Serosis itu pun terbagi dua. Ada yang
kompensata dan ada yang dekompensata. Yang dekompensata ini gejalanya cenderung bersifat lebih parah. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Sriatun. Apakah anak yang sudah pernah terkena hepatitis dan sudah sembuh pada saat kecil bisa kambuh kembali? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi hepatitis ini kita bagikan secara 3 lagi sesuai yang paling sering terjadi di Indonesia. Hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A, B, dan C biasanya juga bisa menyerang kalangan umur berapapun, bahkan anak-anak. Jadi apabila anak tersebut terkena hepatitis A, itu bisa sembuh total, bahkan tidak menjadi kronik, yang harus diingat. Kemudian hepatitis B dan C itu bisa bersifat kronik. Jadi karena bisa saja pada saat gejalanya sudah mulai hilang karena pengobatan pada masa kecil tidak dilanjutkan untuk follow up ataupun tidak dilanjutkan untuk pemantauan lebih lanjut, pada saat dewasa dia bisa tiba-tiba menimbulkan gejala seperti badan langsung kuning, kemudian bisa terjadi demam, bisa terjadi muntah darah, bisa juga terjadi perut kembung yang terisi cairan. Maka itu bisa disebabkan oleh reinfeksi dari kasus yang pertama tersebut. Karena apa? Virus hepatitis ini harus dipantau secara berkala karena dia bisa bangkit dari yang tadinya inaktif bisa menjadi aktif dalam selang waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu dibutuhkan pantauan yang ketat ataupun pantauan yang rutin terhadap kasus-kasus hepatitis. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya datang dari Nabila Putri. Bagaimana membedakan gejala ketiga hepatitis tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk membedakan gejala 3 hepatitis tersebut itu tidak bisa kita bedakan. Karena apa? Gejala hepatitis biasanya sama pada kasus-kasus yang kegawat daruratan. Tetapi pada kasus awal-awal ini cenderung kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan penunjang. Walaupun seseorang kita sudah tahu ini mengarahnya ke hepatitis, tetapi kita tetap harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk membedakan apakah virusnya itu dari hepatitis A ataupun hepatitis B ataupun hepatitis C. Biasanya hepatitis A ini gejalanya itu biasanya lebih simptomatik dibandingkan B dengan C. Sedangkan B, arti dari simptomatik tersebut adalah lebih bergejala. Gejalanya itu bisa saja seperti dispepsia ataupun gejala sakit mah. Kemudian bisa juga disertai kadang-kadang ada demam, kemudian yang disertai dengan pipis seperti berwarna kecoklatan. Nah, kemudian untuk kasus hepatitis B dan C ini biasanya sifatnya asimptomatik. Biasanya pasiennya itu kadang-kadang datang dengan keadaan tenang, ingin donor darah. Nah, dari donor darah nanti diperiksa. Nanti dari pihak PMI-nya mengabari nih, mohon maaf darahnya itu mengandung virus hepatitis B. Nah, di situ baru ketahuan bahwa seseorang itu bisa menderita hepatitis B atau hepatitis C. Karena sifat dari virus hepatitis B dan hepatitis C ini cenderung tidak bergejala pada fase awal-awal. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari saudara Joko Budi. Ini menanyakan apakah hepatitis B dan hepatitis C bisa disembuhkan? Yang mana hepatitis yang paling berbahaya di antara dua tersebut? Ya, pertanyaan juga sangat bagus ya. Hepatitis B dan hepatitis C yang mana paling bisa disembuhkan? Dari hasil statistik 2006 setelah dilakukan penelitian dan dilakukan pengobatan, hepatitis C bisa dinyatakan sembuh dengan pengobatan yang rutin ataupun yang konsisten. Sedangkan hepatitis B harus membutuhkan follow up yang lebih lanjut karena pada sistem pengobatan hepatitis B ini bisa saja awal-awal terkena dia tidak ada virulensi ataupun jumlah virusnya itu belum terdeteksi,
bisa saja 6 bulan ke depannya sudah terdeteksi. Jadi untuk hepatitis B dipastikan harus dengan pengobatan jangka panjang terlebih dahulu untuk memastikan seseorang itu bisa sembuh atau masih berlanjut ke bagian pengobatan selanjutnya. Kemudian, apakah hepatitis B lebih parah dibandingkan hepatitis C? Ini belum tentu, karena dua-duanya itu dominan untuk menimbulkan komplikasi, yaitu menjadi serosis ataupun tumor ataupun kanker pada hati. Kemudian tergantung dari tingkat virulensinya, tingkat perkembangan virus ataupun tingkat infeksi virus yang terjadi pada seseorang tersebut. Kemudian, apakah hepatitis B ini sangat berbahaya pada seseorang? Jawabannya bisa jadi sangat berbahaya apabila virulensinya itu terlalu banyak sehingga menyebabkan hepatitis fulminan ataupun menyebabkan komplikasi dari serosis dekompensata. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Lina Andesti, apakah melalui alat makan bisa berdampak ke penularan terjadinya hepatitis? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Untuk alat makan itu kita bedakan terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, penyebab dari hepatitis A adalah penularan dari oral fekal, yaitu dari makanan. Kalau misalnya alat makan yang sudah dipakai oleh penderita hepatitis A tidak sengaja kita memakainya, itu tergantung ke sistem imun kita lagi. Ada pada saat kita makan kita bisa tidak tertular, itu ada masa inkubasinya juga ya virus tersebut. Jadi tidak langsung nampak gejalanya, muncul gejalanya itu biasanya kalau misalnya kita tertular itu setelah 2-3 minggu setelah kejadian tersebut. Jadi tergantung sistem imun kita. Ada juga yang makan di piring yang sama dengan penderita hepatitis A tidak terkena. Ini tergantung lagi dari jumlah sistem imun kita dalam melakukan perlawanan terhadap virus tersebut. Nah, kemudian untuk hepatitis B dan C apakah bisa? Untuk hepatitis B dan C itu kemungkinan penularan lewat air liur itu hanya jumlah yang kecil. Jadi bisa tidak terjadi penularan dengan kasus tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, penularan hepatitis B dan C itu biasanya dari darah ataupun cairan tubuh. Cairan tubuh yang dimaksud apa? Lebih tepatnya seperti cairan-cairan dari sekret vaginal ataupun mukosa vaginal, kemudian juga bisa dari sekret segmen ataupun air mani. Tapi ingat lagi, apabila alat makan yang sudah dikonsumsi ataupun yang sudah digunakan oleh penderita hepatitis A, apabila setelah dicuci bersih itu digunakan oleh orang normal, itu tidak menyebabkan penularan. Jadi jangan mengucilkan apalagi mengasingkan penderita-penderita hepatitis ini karena penularannya tidak mudah. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Ira. Apakah makanan instan bisa membuat seseorang terjadi hepatitis? Nah, pertanyaan juga yang sangat bagus ya, karena sekarang kita zamannya suka yang instan-instan nih. Nah, jadi seperti contohnya Indomie ataupun junk food yang lainnya, ini bisa menyebabkan terjadinya hepatitis. Namun hepatitis bukan disebabkan oleh virus, biasanya justru disebabkan oleh perlemakan hati ataupun yang sering dikenal dengan steatohepatitis non-alkoholik, yaitu disebabkan oleh penumpukan lemak di bagian hati. Ini penyebabnya apa? Mengapa dari mie instan bisa menyebab keperlemakan? Karena seperti yang kita jelaskan tadi, mie instan itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat nanti akan dikonversikan ataupun akan diinversikan menjadi ke lemak di dalam tubuh manusia. Makanya nanti bakalan bisa terjadi penumpukan lemak di bagian hati. Nah, kemudian dari makanan-makanan lain bisa nggak? Ingat, makanan yang sering dipanas-panaskan ataupun makanan yang tidak habis hari ini besok dipanaskan lagi, itu bisa menyebabkan hepatitis. Karena apa? Terdapat aflatoksin pada makanan yang sering dipanas-panaskan, sehingga aflatoksin tersebut bisa menyebabkan seseorang terkena hepatitis.
Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Sofwah. Apakah serosis bisa sembuh dan apakah wanita hamil dengan serosis anaknya bisa terkena hepatitis? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ya. Apakah serosis tersebut bisa sembuh? Jawabannya bisa, asal dilakukan pengobatan yang telaten dan teratur. Karena apa? Serosis yang kompensata, yang masih pada tahap-tahap awal, yang gejalanya masih ringan, itu apabila dideteksi penyebabnya apa, misalnya disebabkan oleh penyakit hepatitis B, kita obatin hepatitisnya dengan antivirus ataupun dengan apapun yang menyebabkan si terjadinya serosis tersebut, maka insya Allah akan sembuh. Kemudian apabila disebabkan oleh faktor-faktor seperti alkohol, kemudian disebabkan oleh faktor-faktor seperti fatty liver ataupun perlemakan hati, itu nanti kita lakukan pengobatan terlebih dahulu, kita pantau. Nah, jadi serosis tersebut bisa sembuh apabila penyebabnya itu sudah diketahui dan dilakukan pengobatan. Nah, kemudian pada kasus yang serosis hepatis yang dekompensata ataupun gejalanya seperti muntah darah, ini bisa juga dilakukan pengobatan. Intinya diketahui dulu penyebab dari serosis tersebut apa. Ditangani dulu, diberikan antiviral. Untuk bagian seperti yang muntah darah ataupun apapun, itu bisa dikendalikan dengan pemberian obat-obatan. Seperti untuk menurunkan tekanan vena portal, itu akan memberikan hasil yang maksimal pada kasus tersebut. Jadi, apabila ada pertanyaan, apakah serosis tersebut bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah pasien penderita serosis apabila hamil anaknya bisa terkena hepatitis? Nah, ini jawabannya tergantung dari penyebab serosisnya. Apabila serosisnya itu disebabkan oleh virus hepatitis, biasanya bisa menularkan. Tetapi kita cek dulu, HBsAg si ibu positif tetapi tidak dijumpai adanya replikasi dari virus ataupun virusnya tidak terdeteksi, biasanya bisa tidak menularkan kepada anak. Sedangkan ibu dengan HBsAg positif dan replikasi dari virusnya juga ada di dalam tubuh, itu beresiko untuk menularkan kepada anak. Ingat, hepatitis bukan penyakit yang diturunkan, tetapi hepatitis merupakan penyakit yang bisa ditularkan. Untuk pencegahannya terhadap anak gimana? Anak bisa pada saat lahir diberikan imunoglobulin dengan suntik ataupun vaksin hepatitis B. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudari Aini. Apakah terapi serosis tersebut hanya untuk mengurangi gejala saja, tidak untuk penyembuhan dari serosis tersebut? Nah, jadi ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Terapi untuk serosis hepatis salah satunya adalah untuk mengurangi gejala dan kemudian juga untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan dari penyebab si serosis tersebut. Seperti yang kita ketahui, apabila serosis disebabkan oleh hepatitis B, maka kita butuh pemantauan jangka panjang untuk dilakukan pengobatan pada kasus tersebut. Kemudian, apabila serosis tersebut disebabkan oleh hepatitis C, maka pengobatan untuk hepatitis C biasanya bisa disembuhkan. Jadi, jangan khawatir, harus pengobatan yang telaten. Kemudian, untuk serosis hepatis yang sudah dekompensata ataupun sudah tahap lanjut, itu jangan terlalu patah semangat dulu, karena ada beberapa kasus yang dekompensata pun bisa cenderung membaik, bahkan bisa sembuh dengan pengobatan yang telaten dan kemudian teratur untuk memeriksakan diri ke dokter. Apabila kasusnya sudah seperti muntah darah ataupun sudah disertai dengan keluhan muntah darah, jangan juga khawatir karena ada pengobatan untuk mengendalikan kasus-kasus tersebut, seperti pemberian obat untuk tekanan vena portal dan pemberian obat untuk menghentikan perdarahan pada kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Mimin. Apakah dari donor darah kita bisa terkena hepatitis?
apakah bahaya apabila kita menerima donor darah dari seseorang? Nah, jadi ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini banyak juga ditanyakan oleh orang-orang. Jadi, untuk donor darah tersendiri, apabila kita menerima darah dari penderita hepatitis, yaitu hepatitis B dan C, kita bisa beresiko untuk terjadi penularan pada kasus tersebut. Tetapi yang perlu diingat, sekarang apabila kita donor darah ke PMI, itu PMI biasanya meng-screening terlebih dahulu apakah dalam darah kita itu tidak ada virus-virus tertentu ataupun sesuatu yang menyebabkan infeksi ke orang lain, baru bisa dilakukan pendonoran. Nanti pun kita akan dikabarin oleh pihak PMI apabila darah kita bermasalah. Jadi sebenarnya donor darah pun bisa sekalian medical check up. Karena apa? Pada saat kita melakukan pendonoran darah, apabila darah kita bisa ditransfusikan ke orang lain, maka PMI akan mengabarinya. Dan apabila darah kita tidak bisa ditransfusikan ke orang lain karena masalah kesehatan, itu akan dikabari ke pemilik darah tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudara Wawan. Bagaimana masa perlindungan hepatitis dengan vaksin yang booster? Jadi yang perlu diingat, vaksin hepatitis itu bisa secara statistik menurunkan angka kejadian dari hepatitis. Harus dipastikan adalah tingkat titer ataupun tingkat imunitas ataupun antibodi dalam diri kita itu sudah mencukupi untuk perlawanan virus tersebut atau tidak. Jadi perlindungannya itu kita lihat dari nilai titer ataupun nilai imun pada tubuh kita, yaitu dengan cara pemeriksaan anti HBs. Di sini kita mengetahui apakah sistem imunnya sudah terbentuk atau tidak. Tapi apabila seperti kita yang beresiko tinggi ini maksudnya yaitu sering kontak dengan pasien-pasien yang hepatitis dan kemudian sering menggunakan alat-alat medis yang tajam yang bisa menyebabkan juga penularan dari hepatitis tersebut, disarankan untuk pengecekan titer terlebih dahulu. Semakin tinggi dari titer imun ataupun titer dari vaksin hepatitis tersebut, maka semakin tinggi perlindungan kita untuk terjangkit dari virus hepatitis tersebut. Caranya bagaimana? Dilakukan yaitu pengecekan anti HBs dan jumlah titer di dalam antibodi kita. Jadi apabila titernya masih sedikit, disarankan untuk melakukan tindakan yaitu vaksinasi booster. Apabila titernya sudah tinggi, boleh tidak melakukan vaksinasi booster. Karena apabila titernya yang tinggi, maka dia akan cenderung perlindungannya itu seumur hidup. Ada pertanyaan dari saudari Ruth. Apakah kita semua wajib divaksin? Jawabannya, ada bagusnya apabila kita divaksin. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan daerah endemis hepatitis B virus. Apabila dengan vaksin kita bisa melakukan pencegahan terhadap hepatitis tersebut. Kemudian disarankan juga bagi yang memiliki resiko tinggi itu seperti apa? Seperti nakes ataupun pekerja yang melakukan pekerjaan di rumah sakit yang sering kontak dengan pasien hepatitis. Kemudian bisa juga orang-orang yang keluarganya menderita hepatitis. Kemudian bisa juga dari orang-orang yang keluarganya itu, salah satu keluarganya itu terkena hepatitis. Ini bisa dilakukan pencegahan dengan imunisasi. Nah, kemudian kita lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Putri. Ini apakah jamu-jamuan bisa menyebabkan hepatitis pada seseorang? Nah, jadi jamu-jamuan ini yang pertama sekali kita tidak tahu kandungan dari jamu-jamuan ini apa. Sebaliknya, kita mengetahui apa fungsi dari hati tersebut. Fungsi dari hati adalah menetralisir zat-zat racun. Apabila jamu-jamuan tersebut kita tidak tahu apa yang terkandung ataupun apa kandungannya di dalam jamu tersebut,
dia akan masuk ke hati untuk dinetralisir dari zat-zat racun. Kita tidak tahu. Yang paling berbahaya adalah apabila dari jamu-jamuan tersebut bersifat hepatotoksik ataupun racun bagi si hati. Ini juga bisa menyebabkan pasien terserang yang namanya hepatitis oleh jamu-jamuan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudari Nur Hasanah. Jadi, ini pertanyaannya, kapan HBsAg dan anti-HBs tersebut terbentuk pada diri ataupun pada tubuh manusia? Nah, jadi anti-HBs dan HBsAg ini cara pembentukannya pertama sekali seperti yang kita jelaskan masa inkubasi. Pada fase-fase awal ini kita menjelaskan tentang hepatitis B ya. Pada fase-fase akut biasanya dia tidak bergejala. Tetapi seiring dengan masa inkubasinya itu mungkin akan timbul kadang-kadang 10-20% gejalanya itu demam, kemudian bisa juga seperti mual muntah, kemudian bisa juga badan terasa seperti menguning, dan kemudian sklera ataupun yang bagian putih mata itu terasa seperti menguning. Nah, pada saat itu apabila sudah masa inkubasinya sudah lewat, yaitu sekitar 30-90 hari ataupun 2 minggu sampai 10 minggu ke depan, maka dia akan muncul namanya HBsAg. Apabila setelah muncul HBsAg, pasien tersebut diterapi hepatitis B, kemudian dia mempunyai sistem imun yang baik, maka HBsAg ini akan hilang. Kemudian disitulah muncul yang namanya anti-HBs. Anti-HBs ini apa? Terjadinya konversi dari HBsAg pada masa akut menjadi ke anti-HBs, yaitu kita sudah mempunyai sistem imun yang ditinggalkan oleh hepatitis tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya juga dari Nur Hasanah ya. Apakah hepatitis F itu ada, Dok? Nah, jadi untuk hepatitis F tersendiri dia merupakan mutasi dari virus hepatitis B. Jadi, apabila seseorang terkena virus hepatitis F, maka gejalanya itu hampir sama dengan gejala hepatitis B. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Sahara. Siapa-siapa sajakah yang beresiko tinggi terhadap penularan dari hepatitis B dan C? Nah, seperti yang kita ketahui, hepatitis B dan C itu penularannya melalui sekret ataupun cairan tubuh ataupun melalui darah. Jadi, resiko pertama sekali itu biasanya janin yang dikandung oleh ibu dengan hepatitis. Nah, jadi seperti yang kita jelaskan, HBsAg positif tetapi tidak ada replikasi dari virus ataupun tidak muncul adanya aktivasi dari virus di dalam tubuh si ibu, itu penularannya bisa sangat rendah. Tetapi yang ibu dengan HBsAg-nya positif kemudian terdapat replikasi virus, itu biasanya penularannya bisa cenderung tinggi. Pada trimester 1 itu penularannya cenderung rendah. Pada trimester 2 itu cenderung meningkat. Kemudian pada trimester 3 ini berdasarkan data statistik penularannya itu bisa dari 50-60% penularannya ke janin. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang sering memakai tato itu kan menggunakan jarum. Nah, apabila jarum tersebut sebelumnya disuntikan ataupun terkena orang-orang dengan pasien yang hepatitis, itu bisa menyebabkan orang tersebut terkena yang namanya hepatitis. Kemudian siapa lagi? Pasien-pasien yang CKD on HD yang melakukan hemodialisa, biasanya itu juga cenderung, yaitu karena proses transfusi dan kemudian juga bisa penggunaan jarum-jarum suntik. Nah, kemudian setelah itu yang paling sering lagi terkena ataupun resiko tinggi untuk kasus hepatitis ini yaitu orang-orang dengan imunokompromis. Contohnya pada pasien HIV. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari saudari Siska. Apakah
Vaksin hepatitis B dan vaksin imunoglobulin hepatitis B itu harus diberikan pada bayi dengan ibu dengan HBsAg yang positif. Nah, jadi kita simpulkan, apakah pemberian hepatitis B, vaksin hepatitis B ataupun pemberian imunoglobulin hepatitis B itu wajib pada anak yang dengan ibu HBsAg positif. Jadi jawabannya harus dilakukan secara bersamaan. Tujuannya untuk apa? Bayi-bayi dengan ibu HBsAg-nya positif, kita harus memberikan vaksin yang aktif dan pasif. Yang aktif itu apa? Yaitu hepatitis B. Sama seperti anak-anak lainnya, kita harus memberikan vaksin hepatitis B pada anak yang baru lahir, apalagi pada anak yang baru lahir dengan kondisi ibu HBsAg-nya positif. Ini harus diberikan kurang dari 12 jam. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu ke janin. Kemudian untuk pemberian dari imunoglobulin hepatitis B itu sebagai vaksin yang pasif. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah progresivitas dari hepatitis B tersebut. Misalnya untuk mencegah secara dini terjadinya serosis hepatis ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudari Rita, apakah ibu dengan HBsAg positif bisa menyusui anaknya pasca melahirkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan banyak orang yang menanyakan ini. Jadi, untuk masalah ASI sebenarnya tidak masalah, boleh diberikan. Tetapi, seperti yang kita ketahui ya, penularan hepatitis B itu jumlahnya itu ataupun titernya itu sangat sedikit pada ASI, air liur ataupun keringat. Biasanya itu hampir tidak ada titernya. Tetapi yang kita takutkan adalah pada bayi itu dia bisa menggigit ataupun bisa melukai daerah dari puting si ibu sehingga mengeluarkan darah. Nah, darah ini yang kita takutkan munculnya yaitu penularan pada si bayi tersebut. Sehingga sebagusnya ataupun sebaiknya yaitu memakai pelindung puting terlebih dahulu ataupun ASI-nya bisa dipompakan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudari Nanda, apakah vaksin hepatitis yang untuk dewasa itu dilakukan hanya sekali dan bagaimana persyaratannya untuk melakukan vaksin tersebut? Nah, jadi untuk vaksin dari hepatitis tersendiri pada dewasa ini dia biasanya di booster selama 3 kali, yaitu pada bulan 0 ataupun hari pertama dia vaksin, kemudian selang sebulan, dan kemudian setelah sebulan itu selang 6 bulan lagi. Maka jumlah total dari booster hepatitis pada vaksin dewasa adalah 3 kali. Kemudian untuk persyaratannya itu sebaiknya kita melakukan pengecekan terhadap HBsAg ataupun anti HBs-nya. Kalau misalnya dua-duanya negatif, di situ kita bisa melakukan vaksinasi booster. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, apakah vaksin hepatitis bisa diberikan pada usia lanjut di atas usia 60 tahun? Jawabannya bisa. Tetapi untuk usia di atas 60 tahun biasanya imunitas ataupun daya proteksinya itu sekitar 60 sampai bisa 65%. Tetapi di bawah umur 60 itu biasanya daya proteksinya ataupun terbentuknya sistem imunitas di dalam tubuh itu sekitar 70 bahkan sampai ke 89%. Nah, ini sekarang pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Intan. Dok, saya sudah vaksin yang pertama dan yang kedua pada saat booster, tetapi vaksinasi yang ketiga saya telat 1 bulan. Apakah saya bisa melanjutkannya ataupun melakukan pengulangan harus dari awal lagi, dok? Nah, jadi untuk pada pasien-pasien yang sudah melakukan booster terlebih dahulu, jadi kita lakukan pemeriksaan anti HBs terlebih dahulu untuk memeriksa jumlah titernya ataupun jumlah antibodi yang sudah terbentuk, yaitu dengan cara pemeriksaan anti HBs.
Nah, apabila anti-HBS-nya jumlah titer di dalam tubuhnya itu kurang dari 10, itu biasanya dilakukan vaksinasi ulang. Tetapi apabila jumlah titernya sudah banyak, itu tidak perlu dilakukan booster lagi. Nah, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Lestari. Malam dok, saya Lestari. Saya mempunyai suami yang dengan riwayat hepatitis B. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan untuk suami saya? Nah, jadi pada pasien-pasien dengan riwayat hepatitis B, maka itu harus dilakukan pemantauan secara ketat ataupun pemantauan secara berkala. Apabila dengan riwayat hepatitis B, kita cek 6 bulan ke depan, apakah sudah terbentuk anti HBS atau belum. Apabila sudah 6 bulan ke depan belum terbentuk anti HBS, justru masih HBsAg-nya positif, maka ini menuju ke kasus yang kronik. Ini harus diobati. Apabila pasien mau diobati, ini juga ada persyaratan-persyaratannya untuk pengobatan, yaitu pengecekan HbEAg terlebih dahulu dan kemudian pengecekan HbV-DNA, kemudian juga bisa dilakukan dengan pengecekan fibroscan untuk kita melihat sejauh mana derajat dari fibrotik pada pasien tersebut, sehingga setelah menentukan derajat-derajatnya berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, baru pasien bisa dilakukan terapi. Kemudian apabila yang pasien sudah 6 bulan ke depan HBsAg-nya hilang dan kemudian terbentuk anti HBs, maka ini dia sudah mempunyai sistem imunitas tersendiri. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saudari Kalisa. Apakah yang seharusnya dilakukan untuk pemeriksaan pasien dengan hepatitis yang kronik? Nah, pada pasien dengan hepatitis kronik itu kita anjurkan untuk pemeriksaan. Ini berdasarkan dokternya tersendiri ya, biasanya dokter penyakit dalam yang spesialis yang bagian KGIH. Itu biasanya dokter sering merekomendasikan yaitu pemeriksaan HbEAg, kemudian pemeriksaan HbV-DNA dan pemeriksaan dari fibroscan-nya untuk mengetahui derajat-derajatnya. Apabila dari hasil fibroscan-nya belum dijumpai adanya fibrotik, itu biasanya kita pemantauan 1-3 bulan ke depan untuk mengobati pasien-pasien dengan hepatitis tersebut. Kemudian ini kita sangkutkan juga bagaimana apabila seseorang suami terkena dengan hepatitis B. Jadi ini yang harus diperhatikan. Istri walaupun sudah vaksin, dia juga beresiko untuk tertular dari hepatitis B tersebut. Karena apa? Walaupun dia sudah imunisasi, jadi sistem imunitasnya sudah terbentuk 70-80% hanya pada 5 tahun pertama. Sedangkan 10 tahun ke depan dia itu antibodinya justru akan turun menjadi 60-70%. Jadi masih ada resiko 10-20% untuk tertular dari hepatitis tersebut. Nah, kemudian juga ada yang menanyakan apakah tipes itu sama dengan hepatitis. Nah, jadi di sini tipes itu tidak sama dengan hepatitis. Jelas penyebabnya saja berbeda. Yang satu disebabkan oleh bakteri, biasanya Salmonella typhi ataupun Paratipi ataupun penyebabnya parasit ya. Nah, kemudian yang si hepatitisnya itu biasanya disebabkan oleh seperti jamur aflatoksin ataupun yang paling sering yaitu virus. Nah, jadi jelas berbeda. Tempat si virus ataupun si parasit tersebut berendap pun jelas berbeda. Yang satunya endapnya di hati yaitu hepatitis, yang satunya lagi di saluran pencernaan. Nah, jadi kenapa seseorang itu bisa sering berulang terkena tipes? Ingat, apabila dia sudah terkena tipes pertama sekali, itu bisa ada kemungkinan untuk terkena lagi. Karena apa? Kuman dari tipes ini dia akan mengendap ataupun akan bersembunyi di plak Peyeri namanya. Apabila sistem imunitas seseorang itu tidak kuat ataupun tidak bagus, maka dia bisa terserang tipes itu kembali. Jadi
Untuk pencegahannya makanan, karena dia penularannya kan juga fekal oral. Jadi makanan yang dikonsumsi harus bersih. Mengapa paling sering terkena orang-orang yang bekerja kantoran ataupun orang-orang yang sibuk ataupun anak sekolah? Karena orang-orang yang sibuk biasanya yang tidak sempat menyiapkan makanan yang higienis dari rumah ataupun memesan makanan yang higienis, biasanya cenderung jajan-jajan di tempat yang kurang higienis seperti anak-anak sekolahan. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya pantangan untuk orang-orang yang hepatitis? Jadi, pantangannya pertama sekali apabila hepatitis, kita ketahui dulu faktor hepatitis A itu apa penyebabnya, yaitu fekal oral. Biasanya dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu setidaknya harus higienis. Kemudian untuk hepatitis B, jangan konsumsi alkohol karena itu tidak boleh sama sekali. Kurangi makanan yang menyebabkan kadar lemak itu tinggi, ataupun kurangi makanan yang karbohidratnya tinggi karena bisa dikonversikan di dalam tubuh menjadi ke lemak. Nanti bakalan bisa terjadi perlemakan hati ataupun steatohepatitis non alkoholik. Jadi kurangi kadar lemaknya ataupun kurangi makanan yang berlemak. Kemudian apa? Kemudian kurangi jamu-jamuan karena kita tidak tahu kandungan dari jamu-jamu tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, fungsi dari hati adalah untuk mendetoksifikasi zat-zat racun. Apabila di dalam kandungan jamu-jamuan tersebut tingkat toksik ataupun tingkat racunnya tinggi untuk si hati, itu bisa memperparah ataupun bisa menyebabkan seseorang terkena hepatitis. Kemudian apalagi? Kemudian obat-obatan yang hepatotoksik. Hepatotoksik itu apa? Yang menyebabkan kadar racun itu menjadi lebih tinggi di dalam hati. Itu harus dihindari. Nah, kemudian lifestyle-nya, intinya lifestyle-nya. Untuk pencegahan khususnya apa? Pencegahan khusus adalah dengan vaksinasi. Jadi kita harus sadar bahwa pentingnya dari vaksinasi ini untuk pencegahan si kasus dari hepatitis B ini. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana cara kita mendeteksi dini untuk virus hepatitis B? Jadi, seperti yang kita ketahui, hepatitis B dan C itu yang bergejala cuma sedikit. Yang paling sering itu tidak bergejala sama sekali. Bahkan bisa dijumpai pada saat MCU. Tiba-tiba seorang pasien terkena hepatitis B, tetapi selama ini dia tidak bergejala dan tidak mengganggu aktivitas sama sekali. Makanya harus sangat hati-hati pada kasus hepatitis B ini karena dia sifatnya yang kronik dan tidak menimbulkan gejala pada sebagian orang, bahkan banyak orang. Tiba-tiba seseorang yang sehat, yang bisa beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dia bisa olahraga, bahkan tidak ada kelainan apapun yang didapati pada kehidupan dia sehari-hari, bisa terkena hepatitis B ini. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia termasuk daerah yang sangat endemis hepatitis B, peringkat kedua dari peringkat yang diberikan oleh WHO tersendiri. Jadi upaya untuk proteksi dini adalah sering-sering mengecek, yaitu ataupun MCU bagian HBsAg ataupun anti HBs. Apabila masih negatif, maka lakukan proteksi khusus, yaitu dengan cara vaksinasi. Karena seperti yang kita ketahui, tingkat dari vaksinasi tersebut itu bisa sangat mempengaruhi ke angka penurunan terjadinya dari hepatitis B tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah sangat antusias dalam memberikan pertanyaan. Apabila dari kalian ada lagi ingin penyakit ataupun seperti skill yang ingin dibahas, maka langsung komen di bawah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan permintaan kalian. Terima kasih.